wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar Bapak, Ibu, sahabat pendidik, serta anak-anak para siswa ya. Pada video kali ini saya hadir untuk menyajikan tentang tips atau trik ya, cara menghadapi Olimpiade Sains Nasional agar menjadi juara. Nah, tentu saja ini ada pengalaman-pengalaman yang diungkap oleh para juara ya di Olimpiade Sains Nasional, di mana mereka mempunyai pengalaman ya yang dari para juara itu. Untuk itu saya Praetno dari channel Praetno Berbagi akan menyajikan mengenai 8 tips dan trik menghadapi Olimpiade Sains Nasional agar menjadi juara. Silakan disimak oleh Bapak, Ibu, guru, sahabat pendidik ya yang membina putra-putrinya, serta para siswa yang akan mewakili menjadi peserta lomba OSN tahun 2023, baik untuk jenjang SD, SMP, SMA maupun SMK. Mari kita simak bersama. Inilah 8 tips dan trik menghadapi Olimpiade Sains Nasional agar menjadi juara. Olimpiade Sains Nasional merupakan salah satu kompetisi akademik yang ingin diikuti dan dilakukan oleh sebagian besar siswa yang berprestasi di bidang akademik. Ada banyak cabang untuk kompetisi ini, dimulai dari tingkat SD MI, SMP MTS, dan SMA MA. Di tingkat SD MI terdapat bidang ilmu pengetahuan alam dan matematika. Berbeda di tingkat SMP MTS ada bidang matematika, IPA, dan IPS. Sedangkan di SMA ya, di jenjang SMA itu ada bidang 9 bidang ya maksudnya. Yang bisa diikuti yaitu matematika, fisika, kimia, biologi, informatika atau komputer, astronomi, ekonomi, kebumian, dan geografi. Peserta didik yang memenangkan Olimpiade Sains Nasional berhak mendapatkan medali emas, perak, dan perunggu, serta berhak mengikuti ajang kompetisi sains di tingkat internasional. Agar bisa mengerjakan soal-soal Olimpiade dengan maksimal, setiap peserta didik disarankan untuk melakukan persiapan yang matang dan merencanakan cara belajar yang paling efektif sesuai dengan bidangnya masing-masing agar mencapai juara. Inilah sejumlah persiapan yang penting untuk menjadi juara ya. Rahasia menjadi juara lomba OSN tahun 2023. Pertama, silakan simak ya baik-baik. 1. Mengumpulkan sumber daya yang dibutuhkan. Artinya, langkah pertama dalam melakukan menaklukkan soal-soal Olimpiade Sains Nasional OSN adalah dengan mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Salah satunya adalah dengan mengumpulkan sumber daya yang dibutuhkan, dan yang paling penting adalah mengerti batasan materinya ya, batasan materi atau kisi-kisinya. Mengerti batasan materi yang biasanya muncul di soal-soal OSN adalah langkah awal agar kita bisa mengatur waktu dan jadwal terstruktur untuk belajar. Selain itu, agar proses belajar kita dapat tepat sasaran ya. Yang kedua adalah rajin berlatih. Selanjutnya setelah kalian sudah mengetahui batasan materinya, kalian juga harus rajin berlatih.
Selain dapat mengasah kemampuan, berlatih juga dapat memberimu gambaran tentang ada di mana level kemampuanmu saat ini. Usahakanlah berlatih menggunakan soal-soal latihan, karena biasanya soal-soal Olimpiade ini memiliki pola tersendiri. Selain itu, rajin berlatih juga dapat memberikan evaluasi diri dan belajar lagi materi-materi yang masih kurang kamu kuasai ya. Itu dengan berlatih ya, rajin berlatih maka akan bisa menguasai materi-materi yang akan keluar ya dalam soal OSN. Yang ketiga adalah ingat esensi, bukan keseluruhan materi ya. Maksudnya seperti apa? Kemudian hal yang perlu kamu siapkan setelah mengetahui batasan materi dan berlatih adalah mengingat esensi materinya. Yang penting-penting materi, yang penting-penting ya esensi materinya. Bukan keseluruhan materi. Jadi pelajari konsep-konsep dan materi-materi dasarnya saja. Karena jika kamu belum benar-benar paham berkaitan dengan konsep dan materi dasar, maka kalian juga sudah pasti tidak akan bisa benar-benar memahami materi-materi lebih lanjut. Jadi konsep-konsep materinya itu yang harus dipahami, dikuasai ya. Dengan menguasai konsep materi ya, materi dasar, maka selanjutnya akan bisa memahami materi lanjutan atau lebih luas. Yang keempat, soal-soal ya, kerjakan soal-soal yang mudah terlebih dahulu. Sistem dalam mengerjakan soal-soal Olimpiade Sains Nasional adalah dengan adanya tenggat waktu untuk mengerjakannya. Agar lebih efektif, kerjakan dulu soal-soal yang kamu anggap mudah. Karena jika kamu terpaku terhadap satu soal yang sulit, waktumu akan terbuang sia-sia. Dalam soal-soal Olimpiade Sains Nasional, biasanya terdapat 3 kategori soal, yaitu soal mudah 50%, soal menengah 30%, dan soal sulit 20%. Jadi jawaban pertanyaan kamu anggap mudah terlebih dahulu sebelum mengerjakan soal kategori sedang dan sulit ya. Jadi 50% ini perlu diraih ya, diutamakan agar terjawab, baru nanti yang menengah 30% dan yang sulit 20% itu nanti terakhir ya. Jadi menjawabnya. 5. Perhatikan mekanisme penilaian. Nah, ini penting sekali ya. Bapak, Ibu guru, sahabat pendidik yang membina putra-putrinya untuk menjadi peserta OSN, perlu disampaikan ya kepada putra-putrinya. Untuk para peserta yang sudah sedang menonton dan sudah memahami dari video ini ya, silakan perhatikan. Sebenarnya perhatikan mekanisme penilaiannya ya. Nilai poin yang paling penting ya, sebenarnya inilah poin yang paling penting ya. Jadi mekanisme penilaian ini yang harus dipahami terlebih dahulu ya. Penting sekali. Karena sistem penilaian Olimpiade Sains Nasional biasanya menggunakan sistem plus dan minus ya, sistem plus dan minus. Jika jawabannya benar, maka penilaiannya menjadi plus 4. Dan jika jawabanmu salah, penilaiannya menjadi negatif 1 atau minus 1. Serta jika kamu tidak menjawab, nilainya menjadi 0. Nah, dari sini sistem atau mekanisme penilaian ya. Bila mana yang mudah dulu ini dikerjakan, maka dapat nilai plus 4. Tapi kalau jawabannya salah ya, karena ragu-ragu sehingga salah, akan mendapat nilai minus 1. Tetapi tidak menjawab ya, itu akan tidak mendapatkan nilai, artinya dapat nilai 0 ya. Sebaiknya dalam menaklukkan soal ya,
menaklukkan soal, jawablah dengan jawaban yang kamu sendiri yakin itu jawaban yang paling benar. Jika terdapat keraguan, sebaiknya jangan menjawabnya, karena mekanisme menggunakan sistem plus dan minus, ya. Sedikit gambaran, ya, misalnya dalam 100 soal penyisian Olimpiade Sains Nasional, untuk masuk ke babak berikutnya, cukup jawab jawaban yang dipastikan benar, setidaknya 50 soal benar. Terakhir, jangan jawab terlalu banyak soal jika itu semuanya penuh dengan keraguan. Perhatikanlah mekanisme penilaiannya. Nah, itu ya sangat penting sekali, ini yang inti dari Olimpiade Sains Nasional ini ya. Jadi yang pasti bisa menjawab itu yang diutamakan. 6. Komitmen dan konsistensi. Konsistensi, ya. Selanjutnya, kamu perlu komitmen dan konsisten. Kamu perlu berkomitmen meluangkan waktu 30 menit sampai 1 jam ya dalam sehari untuk berlatih dan dilakukan secara konsisten. Nah, ini harus komit dan konsisten untuk menjadi juara, itu harus menyisihkan waktu dulu ya. 30 menit sampai 1 jam untuk belajar ya. Jangan sampai kamu hanya fokus belajar dan berlatih di minggu pertama. Kemudian sisanya mengerjakan mager-mageran ya, artinya santai-santai. Hal itu sudah pasti menjauhkan dari mimpimu untuk menjadi juara Olimpiade. Memiliki circle pertemanan yang positif ya. Maksudnya masih punya komunikasi ya dengan pertemanan dengan para peserta yang sudah pernah juara ya, akhirnya untuk mengambil pengalaman dari mereka ya. Meskipun terlihat remeh-temeh ya, remeh-temeh, tapi memiliki circle pertemanan yang positif itu bisa membuatmu menjadi juara OSN loh. Kenapa? Karena pada hakikatnya kita perlu berlatih dengan partner atau teman yang baik. Jadi pastikan kamu memiliki teman-teman yang sangat memberimu support untuk menjadi juara Olimpiade ya. 8. Jaga kesehatan fisik. Terakhir ya, kamu perlu menjaga kesehatan fisikmu agar tetap fit hingga kompetensi selesai. Jika fisikmu sudah merasa lelah, istirahatlah sebentar. Nah, hindari berlatih terlalu keras hingga membuatmu sakit. Lebih baik berlatih sebentar tetapi sering daripada kamu harus berlatih berlama-lama ya, malam-malam ya, sekali namun begadang semalaman, itu sangat tidak sehat. Nah, yang paling utama ini menurut saya ya, Retno berbagi bahwa doa ya, doa kedua orang tua kalian ya, minta doanya untuk bisa menjadi juara, dan doa dari teman-teman, dari para guru ya, sehingga kalian akan mendapatkan support dan doa yang paling utama ya, karena kita bisa berhasil dan sukses tidak lain karena ridho ataupun izin Allah ya, atau Tuhan Yang Maha Esa. Baik, terima kasih, semoga ini bermanfaat dan semoga kalian bisa juara ya di dalam mengikuti OSN ya, atau Olimpiade Sains Nasional tahun 2023 ini. Terima kasih telah menyimak sampai selesai, dan silakan subscribe, like, isi komentarnya dan share video ini ke rekan-rekan guru lainnya maupun kepada teman-teman kalian ya, agar bisa berbagi pengalaman dan ilmu. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada salah kata dalam penyampaian, dan ikuti terus channel Prendo Berbagi untuk mendapatkan materi-materi tentang latihan soal-soal OSN maupun diktat ya. Silakan ikuti terus channel Prendo Berbagi.
Terima kasih. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.